Firman Tuhan hari ke-63, 4 Maret tahun 2025, Kitab Mazmur pasal 29 ayat 2, perikop, pujilah Tuhan dengan memakai baju ibadat. Firman Tuhan di hari yang ke-63, tanggal 4 Maret 2025, diambil dari Kitab Mazmur pasal 29 ayat yang kedua, dengan perikop, pujilah Tuhan dengan memakai baju ibadat. Sebagai nats, kita ambil dari 3 versi bahasa, yaitu bahasa Indonesia sehari-hari, dan bahasa Batak Toba Siganupari. Natnya sebagai berikut. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bahasa Indonesia sehari-hari, pujilah nama Tuhan yang mulia, sembahlah Dia dengan memakai pakaian ibadat. Bahasa Batak Toba Siganupari di Dok Songon. Puji magoan di Jagoba namar muliai, manomba mahamu di jolona, manomba mahamu di joloni nama saibadiai, moloro ibadah. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kita masuk dalam bacaan pagi. Diambil dari 1 Samuel pasal 16 ayat 14 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan. Dengan perikop Daud di istana Saul. Apa makna daripada perikop ini? Daud di istana Saul. Kita tahu Daud adalah bisa memakai kecapi yang pandai. Dia di istana, apa tujuan Saul atau tujuan Daud ada di istana Saul? Mari kita lihat makna daripada perikop ini. Dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 14 sampai dengan 23, kita melihat pergeseran dalam kekuasaan dan bagaimana Tuhan memilih Daud untuk menjadi raja menggantikan Saul. Dalam bagian ini kita diingatkan tentang dampak kehadiran roh jahat yang mengganggu Raja Saul, dan bagaimana musik dapat membantu hal tersebut sehingga didapat ketenangan pada Raja Saul. Ayat 14 mengatakan bahwa roh Tuhan telah meninggalkan Saul dan seorang roh jahat mengganggu dia. Jadi masuknya Daud ke istana adalah karena roh jahat mengganggu Saul yang punya pandangan yang macam-macam, dan salah satu yang membuat dia murka kepada Daud adalah karena adanya nyanyian-nyanyian dari para bangsa Israel, perempuan-perempuan Israel, yang mengatakan bahwa kalau Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud
mengalahkan berlaksa-laksa musuh, membunuh, ya. Beribu-ribu masih lebih kecil dari berlaksa-laksa atau berpuluh-puluh ribu, sehingga amarah Saul, timbul kebencian kepada Daud. Dan itulah kesempatan juga roh jahat masuk di dalam diri Saul. Nah, sehingga diundanglah Daud ke istana untuk membunyikan kecapi, untuk memberikan ketenangan kepada Raja Saul. Nah, itulah dalam ayat 14 dikatakan, roh Tuhan telah meninggalkan Saul, dan seorang roh jahat mengganggu dia. Apa pesan moral daripada perikop ini? Jadi maknanya tadi adalah roh jahat, ya, memasuki Raja Saul dan roh Tuhan meninggalkannya. Sebagai pesan moral daripada perikop ini adalah Tuhan meninggalkan Saul. Kita mengabaikan transisi kekuasaan dari Saul kepada Daud, serta dampak emosional kepada Daud, serta dampak emosional yang dialami oleh Saul akibat kepergian roh Tuhan dari dirinya. Jadi ada perubahan, ya, daripada transisi kekuasaan, ya, di mana Saul kepada Daud, ya, dan apa dampaknya? Akibatnya adalah emosional yang dialami oleh Saul. Karena roh Tuhan tidak lagi bersemayam di dalam diri Saul, maka dia mulai dimasuki oleh roh-roh jahat. Roh jahat yang masuk kepada Saul yang membawa dia gelisah dapat ditenangkan oleh kecapinya Daud. Itulah kedatangan Daud ke istana. Dan sekalian ini juga akan membuktikan bahwa Daudlah yang akan menggantikan Raja Saul. Apa pembelajaran dari perikop ini? Ya, kalau kita lihat dengan makna dan juga pesan moralnya. Pembelajaran yang bisa kita ambil pertama adalah kehadiran Tuhan, ya, dan musik yang dipersembahkan oleh Daud dapat memberikan penghiburan, artinya ketenangan bagi Raja Saul, ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kebangkitan Daud dapat dilihat bahwa sejak Daud melayani Saul, di mana setiap orang memiliki panggilan dari Tuhan, dan pemimpin Daud menjadi raja menjadi kenyataan. Jadi dengan pemilihan Daud menjadi raja menggantikan Saul adalah menjadi kenyataan. Kemudian yang tiga, proses pemulihan dan ketenangan dapat melalui cara-cara sederhana namun efektif, seperti musik dan pengabdian kepada orang lain. Jadi dalam pemulihan tersebut bisa dengan efektif dicapai dengan seperti musik, ya, dan juga pengabdian yang tulus kepada orang lain. Nah, di sini sudah dibuktikan oleh Daud dengan memakai musik kecapinya, Saul bisa tenang pikirannya. Pembelajaran yang keempat, dan dalam hal ini juga harus disadari. Jadi
kita harus sadar bahwa ya, pentingnya kerendahan hati dalam melayani dan membuka hati kita untuk panggilan Tuhan, terutama dalam usia lanjut. Jadi di sini dikatakan adalah hal ini harus disadari bahwa pentingnya kerendahan hati. Apa yang dialami oleh Saul, dia menjadi tinggi hati, emosional. Sejak perempuan-perempuan itu sudah lebih menghormati Daud dibanding Saul. Itulah awal mula kemarahan daripada Raja Saul kepada Daud, sehingga dia berusaha untuk membunuh Daud. Tapi Tuhan punya rencana yang lebih dalam untuk bangsa Israel, sehingga pada saat Saul berperang dengan orang Palestina, dia kena panah dan dia belum sempat meninggal. Dan pada saat dia mau meninggal, dia panggil pelayannya atau pengawalnya, tolong saya tusuk supaya saya mati, bukan karena dibunuh oleh Palestina. Masih ada berpikiran seperti itu ya. Artinya tidak mengakui kalau dia dibunuh oleh orang Palestina. Tapi pengawalnya tidak mau karena dia hormat kepada raja. Akhirnya Saul membunuh sendiri dirinya sehingga tidak sempat lagi dibunuh oleh orang Palestina. Ya. Nah, dari peristiwa ini kita lihat ya, karena Saul sudah ditinggalkan oleh Roh Allah dan dia hendak berbuat semaunya, mau mempertahankan kerajaannya, akhirnya dia tumbang bersama dengan 2 anaknya ya. Sehingga mereka dibawa oleh orang Palestina dan digantungkan di kuil mereka. Jadi dengan perikop atau makna dan pesan moral daripada ayat ini, kita dapat pembelajaran seperti tadi dari pentingnya kerendahan hati dalam melayani dan membuka hati kita untuk panggilan Tuhan, terutama dalam usia lanjut. Itulah bacaan pagi pada hari ini. Sekarang kita masuk dalam bacaan malam, diambil dari kitab Roma pasal 16 ayat 1 sampai 27. Salam pribadi dari Rasul Paulus. Apa pesan atau saran pribadi daripada Paulus? Kita lihat makna daripada perikop ini ya. Bahkan Paulus menyampaikan salam kepada berbagai anggota jemaat di Roma. Jadi banyak disampaikan salam kepada jemaat di Roma. Apa, dengan maksud apa sebenarnya Paulus menyampaikan salam? Ini adalah menunjukkan pentingnya persekutuan dan dukungan antara sesama sebagai penjabaran dan implementasi dari karakter Kristus sebagai kasih. Inilah makna daripada perikop ini. Ada pesan Paulus disampaikan kepada jemaat yang di Roma. Pesannya itu adalah menunjukkan pentingnya persekutuan. Artinya beribadah secara berjamaah. Pentingnya persekutuan dan dukungan antara seorang ya dan seseorang. Artinya sesama manusia, antara seorang dengan orang lain. Pentingnya persekutuan. Dan sebagai penjabarannya dan implementasi dari karakter
karakter Allah, yaitu kasih. Jadi membentuk persekutuan tersebut untuk mewujudkan karakter Allah. Artinya saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Itulah makna perikop ini. Nah, kemudian apa pesan moral daripada perikop ini? Mari kita lihat. Pesan moralnya adalah dikatakan pentingnya saling menghargai dan memperkuat dalam iman, ya, serta mengenali kontribusi, ya, dan orang-orang di sekitar kita, khususnya dalam konteks pelayanan. Jadi mengenali, ya, kontribusi dari orang-orang di sekitar kita, khususnya dalam konteks pelayanan. Jadi pesan moralnya adalah pentingnya saling menghormati dan menguatkan di dalam iman. Jadi menghormati dan menguatkan dalam iman, serta memperoleh, ya, kontribusi dari orang-orang yang di sekitar kita, khususnya dalam bentuk pelayanan. Jadi kontribusi apa yang diberikan oleh masing-masing dalam persekutuan tersebut, ini sangat penting untuk mewujudkan sinergi, ya, di antara jemaat. Nah, kemudian apa pembelajaran daripada perikop ini? Pertama adalah semua orang, tidak peduli usia, ya, atau status pekerjaan, dalam berkontribusi, ya, dalam melayani sesuai dengan panggilan mereka. Jadi artinya tidak lagi melihat, ya, beda usia atau status pekerjaan untuk berkontribusi dalam melayani sesuai dengan panggilan mereka. Jadi tidak lagi melihat usianya berapa, ya, tapi sudah benar-benar dengan tulus dan ikhlas. Nah, dicontohkan oleh Paulus seperti seorang perempuan yang bernama Penika. Dia sebagai diakones, ya, di jemaat, dan menunjukkan pelayanan dan kontribusi, ya, dari dia yang telah diakui dalam tubuh Kristus. Jadi di sini pentingnya kontribusi secara individu, ya, diakui dalam tubuh Kristus. Itulah yang pertama. Pembelajaran yang kedua adalah Paulus menyebutkan, ya, banyak nama yang benar, ya, yang penting dalam pelayanan. Jadi Paulus menunjukkan banyak nama-nama besar, ya, yang penting dalam pelayanan. Nah, seperti dia bilang Priscilla, ya, dan juga nama-nama lain masih banyak yang bisa menunjukkan bahwa setiap individu memiliki peran yang berarti dalam tubuh Kristus. Jadi dengan nama-nama pribadi itu, bahwa ternyata individu sangat berperan dalam membantu pekabaran Injil di dalam nama Yesus Kristus.
Nah, kemudian yang ketiga, hal ini menunjukkan bahwa terlepas dari usia ataupun pekerjaan, ya, seperti apapun. Jadi setiap orang berhak mendapatkan pengakuan dan pengembangan, ya, atas dedikasi mereka dalam melayani Tuhan. Jadi orang yang sudah punya dedikasi, loyalitas, itu perlu dihargai. Karena bagaimanapun dia sudah berhasil laksanakan pemberitaan firman Tuhan. Kemudian yang keempat, meskipun ada tantangan. Nah, ini yang perlu kita renungkan. Meskipun ada tantangan, ya, semangat untuk melayani dan memperkuat, ya, ikatan komunitas tetap relevan. Nah, jadi maksud perikop ini adalah meskipun ada tantangan, tapi semangat untuk melayani dan memperkuat, ya, adalah komunitas tetap relevan. Jadi memperkuat ikatan komunitas, hubungan dengan komunitas itu sangat relevan. Jadi kita menghadapi tantangan, kesulitan apapun, ya, kita tetap bersemangat untuk melayani. Itu yang dimaksud. Kemudian poin yang kelima, kita juga diajak untuk menyebarkan kasih dan dukungan kepada satu sama lain, ya. Dan yang terjalin hubungan yang harmonis dalam iman. Jadi dengan diajak untuk menyebarkan firman dan kasih dan juga dukungan kepada satu sama lain, ya. Nah, supaya terjalin hubungan yang harmonis dalam iman. Jadi membuat hubungan yang harmonis dalam iman, perlunya ada hubungan yang tulus dengan orang lain. Kemudian terakhir yang keenam, di usia lanjut, nah seperti 70 tahun ke atas, ya, dapat merasakan kekuatan dalam persekutuan dan terus menemukan cara untuk melayani Tuhan serta sesama, mengisi setiap hari dengan kasih dan pengabdian yang tulus. Jadi pengabdian yang tulus dan kasih melayani setiap hari, usia bukan menjadi batasan. Walaupun sudah berusia 70 tahun, kita harus tetap bisa menyebarkan pemberitaan Tuhan. Banyak cara, seperti sekarang ini melalui YouTube, melalui TikTok, dan melalui Facebook, dan juga media-media lainnya. Itu semua untuk memperkuat, ya, sesama dalam iman, ya. Nah, sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara yang satu dengan yang lain. Itulah bacaan firman Tuhan pada hari ini untuk pagi dan malam. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, ya. Nah, namun sebelum kita masuk perikop hari ini, kita tetap menyampaikan bahwa dalam 1 bulan sudah ditentukan ayat sebagai pedoman kita. Nah, di sini dikatakan di dalam topik untuk bulan Maret dikatakan demikian.
menyebarkan cahaya kemuliaan Tuhan dan menyaksikan kemurahannya melalui iman dan percaya. Jadi ada dua bagian. Pertama adalah menyebarkan cahaya kemuliaan Tuhan, terangnya Tuhan. Kemudian menyaksikan kemurahannya melalui iman dan pertobatan. Hanya dengan melalui iman dan pertobatan kita bisa menyaksikan kemurahan Tuhan. Kalau tanpa ada pertobatan pada diri kita, jangan harap kita bisa memuliakan Tuhan. Jadi syaratnya ada pertobatan yang dicapai. Nah, kemudian dijabarkan jadi topik minggu ini dijabarkan dalam Matius pasal 5 ayat 16. Demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi dengan perlakuan kita yang baik, itu bisa multi efek kepada kemuliaan bagi Bapa di sorga. Dan juga mereka juga bisa mengatakan, wah, begitu dia melihat indahnya daripada perlakuan kita, mereka mengatakan, wah, mereka pantas punya Allah dan Yesus Kristus. Itu yang perlu kita terima dari pembicaraan dari orang lain kepada kita. Makanya kita diharapkan juga adalah mengasihi musuh dan mendoakan dia. Itulah kelebihan daripada orang Kristen yang percaya. Mendoakan musuh dan memberkati musuh. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Perikop hari ini adalah Mazmur pasal 29 ayat 2. Pujilah Tuhan dengan baju ibadat. Apa makna, pesan moral dan pembelajaran daripada perikop ini? Mari kita lihat Makna Mazmur pasal 29 ayat 2 dikatakan menekankan pentingnya menyampaikan penghormatan dan pujian kepada Tuhan dengan tulus. Jadi pentingnya menyampaikan penghormatan dan pujian kepada Tuhan dengan tulus. Ini makna daripada perikop ini. Dan ayat ini mengajak setiap orang untuk memberikan kemuliaan kepada namanya. Artinya Tuhan. Jadi nama Tuhan harus dimuliakan dan menyembahnya dengan segala hormat. Jadi kalau tadi dikatakan pentingnya menyampaikan penghormatan dan pujian kepada Tuhan dengan tulus Jadi ini menggambarkan, mengajak setiap orang untuk memberikan kemuliaan kepada nama Tuhan. Ada nama Tuhan yang dimuliakan. Tidak ada nama lain. Dan menyembahnya dengan segala hormat. Itulah makna daripada perikop ini. Kemudian apa pesan moral dari perikop ini? Menghormati Tuhan berarti mengutamakan utara sejati. Jadi menghormati Tuhan
itu sama dengan mengutamakannya di atas segalanya dan sebagai utara sejati. Dan kita wujudkan melalui doa, ibadah, serta tindakan kasih kepada semua. Itulah pesan moral daripada perikop ini. Artinya menghormati Tuhan itu berarti mengutamakan utara sejati. Artinya tujuan yang utama kita. Jadi menghormati Tuhan itu adalah sudah menempatkan tujuan akhir kita kepada Tuhan. Nah, kemudian kita wujudkan melalui doa, ibadah, serta tindakan kasih kepada sama. Jadi melalui doa dan peribadatan dan juga membantu orang lain dengan kasih, itulah menjadi pesan moral daripada perikop ini. Nah, sekarang apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari perikop ini? Pertama, memberikan penghormatan yang layak kepada Tuhan mencerminkan keagungan dan kekudusannya dalam hidup kita sehari-hari. Jadi menggabungkan Tuhan dan menguduskan Tuhan, maka itulah perlu menghormati Dia dalam setiap langkah hidup kita untuk mengagungkan dan membesarkan namanya. Yang kedua, menyembah Tuhan tidak hanya rangkaian kata-kata. Jadi kalau kita menyembah Tuhan, bukan hanya rangkaian kata-kata, tetapi juga merupakan ungkapan hati yang penuh rasa syukur dan pengabdian. Jadi dikatakan di sini bahwa menyembah Tuhan tidak hanya rangkaian kata-kata, bukan, tetapi juga merupakan ungkapan hati yang penuh dengan rasa syukur. Jadi kalau hati penuh dengan rasa syukur, itu kita berikan, sampaikan kepada Tuhan. Kita mengungkapkan itu, rasa syukur. Bukan hanya kata-kata, tetapi juga ungkapan syukur dan pengabdian, khususnya dalam menjalani kehidupan yang selalu mendekatkan diri kepadanya, bahkan pada usia lanjut pun itu harus tetap bertahan. Nah, kemudian yang ketiga, pengabdian kepada Tuhan dan tindakan kita dapat menjadi teladan bagi generasi muda. Jadi generasi muda bisa meneropong kita atas kelakuan kita, keteladanan kita, pelajaran apa yang dapat diambil dari kita. Maka setiap orang yang punya visi dan misi yang kuat selalu memperkuat hubungan dengan Tuhan. Dan bagaimana cara supaya berita kebenaran firman Tuhan itu tersampaikan dengan baik, sehingga teladan kita dilihat oleh anak-anak kita, sehingga mereka pun mau mengikuti kita, karena role modelnya adalah sebagai orang tua. Nah, kemudian yang keempat dikatakan Tuhan berkuasa atas segala sesuatu, dan sebagai respon kita dipanggil untuk mengakui. Jadi karena Tuhan berkuasa atas segala sesuatu, dan respon daripada Tuhan kepada kita adalah kita dipanggil untuk mengakui
keagungannya dalam segala aspek kehidupan. Jadi diminta oleh Tuhan dengan kuasa dan kekuatannya, maka kita diminta dan dipanggil untuk mengakui keagungannya dalam segala aspek kehidupan. Jadi hidup kita bisa menjadi acuan bagi generasi muda, ya. Walaupun Tuhan berkuasa atas segala sesuatu, dan sebagai respon kita dipanggil untuk mengakui keagungannya dalam segala aspek kehidupan. Jadi tugas kita adalah untuk mengakui keagungan Tuhan dalam aspek kehidupan kita. Kemudian yang kelima dikatakan adalah menghormati Tuhan berarti mengutamakannya di dalam segalanya melalui doa, ibadah, serta tindakan kasih kepada sesama. Jadi menghormati Tuhan, ya, itu adalah mengutamakan di dalam segalanya. Jadi sudah mengutamakannya. Jadi menghormati Tuhan itu sama dengan mengutamakannya di segalanya, ya. Nah, kemudian melalui doa, ibadah, serta tindakan kasih kepada sesama. Jadi itu dilakukan, menghormati Tuhan bisa dilakukan melalui doa dan juga adalah ibadah serta tindakan kasih, menjalankan karakter Allah. Kemudian sebagai komitmen Tuhan Allah dan segenap jiwa. Jadi dengan menghormati Tuhan berarti mengutamakannya di dalam segalanya melalui doa, ibadah, serta tindakan kasih kepada sesama. Jadi ada dua nih, menghormati Tuhan juga tindakan kasih kepada sesama. Kalau kita lihat dalam Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31 dikatakan, ya, cintailah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dan dari segenap kekuatanmu. Dan yang kedua adalah cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi itulah menghormati Tuhan berarti mengutamakannya di dalam segalanya melalui doa, ibadah, serta tindakan kasih kepada sesama. Jadi sudah jelas menghormati Tuhan juga harus kita lakukan, menghormati sesama sesuai dengan hukum yang utama dan terutama yang disampaikan oleh Yesus Kristus di dalam Markus pasal 12 ayat 30 sampai dengan 31. Sekarang kita masuk dalam conclusion atau kesimpulan. Apa yang bisa kita simpulkan dari perikop ini? Saya tetap mengajukan 3 pertanyaan yang mendalam. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah tindakan sehari-hari daripada kita sudah mencerminkan penghormatan kepada Tuhan yang sejati? Jadi, tindakan sehari-hari sudahkah mencerminkan penghormatan kepada Tuhan yang sejati? Coba kita lihat, ya.
tindakan sehari-hari yang mencerminkan ya, penghormatan kepada Tuhan yang sejati adalah refleksi dari iman dan sikap hati yang benar. Bagaimana caranya? Jadi dikatakan dalam refleksi dari iman dan sikap hati yang benar. Untuk tindakan kita sehari-hari menghormati atau penghormatan kepada Tuhan yang sejati. Caranya adalah alokasikan waktu untuk membaca Alkitab dan berdoa setiap hari yang dapat memperkuat hubungan spiritual kita. Itulah kuncinya untuk menghormati Tuhan yang sejati dalam kehidupan kita sehari-hari. Alokasikan waktu untuk berdoa, membaca Alkitab setiap hari. Itu dapat memperkuat hubungan spiritualitas kita dengan Tuhan. Intim. Ya. Ini dilihat dari Kolose pasal 3 ayat 23 sampai dengan 24. Dikatakan begini. Apapun juga yang kamu perbuat, lakukanlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi segala aktivitas yang kita lakukan, kalau kita mau menghormati Tuhan yang sejati, bekerja untuk Tuhan, bukan bekerja untuk manusia. Itulah cara yang terbaik yang kita lakukan. Tindakan penghormatan kepada Tuhan yang sejati. Dan semua tindakan kita haruslah mencerminkan karakter Kristus. Apa karakter Tuhan? Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Allah itu kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, dia tidak mengenal Allah. Jadi jelas, menghormati Tuhan yang sejati adalah menjalankan karakter Allah. Itulah jawabnya. Pertanyaan kedua, ya. Lihat pertanyaan kedua. Bagaimana saya dapat menjadi teladan yang baik bagi generasi muda dalam hal ya mengemban hidup untuk Tuhan? Nah, bagaimana saya dapat menjadi teladan yang baik bagi generasi muda dalam hal ya menyembah dan hidup untuk Tuhan? Contoh teladan menyembah dan hidup untuk Tuhan. Bagaimana? Sebagai seorang yang berusia lanjut dan sudah 70 tahun ke atas, kita dapat menjadi teladan yang baik bagi generasi muda dalam menyembah dan hidup untuk Tuhan. Ya. Jadi sebagai teladan bagi generasi muda dalam menyembah dan hidup untuk Tuhan. Bagaimana caranya? Yaitu melalui tindakan dan sikap sehari-hari. Jadi melalui tindakan dan sikap sehari-hari.
bagaimana caranya? Di sini dikatakan bahwa menggambarkan, mengajarkan ajaran Kristus dan dan juga adalah menyebutkan atau mencoba menyampaikan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi mengabarkan kasih, menyampaikan kasih kepada orang-orang di sekitar. Jadi caranya adalah mengajarkan ajaran Kristus dan mengabarkan kasih kepada orang-orang di sekitar kita adalah cara yang efektif untuk memperkuat atau menunjukkan iman kita. Jadi tadi ditanya adalah bagaimana saya dapat menjadi teladan yang baik bagi generasi muda dalam hal menyembah dan hidup untuk Tuhan. Nah, di sini dikatakan ada mengajarkan ajaran Kristus dan mengabarkan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Itulah cara yang efektif untuk menunjukkan iman kita. Jadi kita harus menunjukkan iman kita kepada generasi muda, dan cara kita menyembah, dan cara kita berbuat, tindakan kita, dan itu bisa dilihat daripada tindakan kita sehari-hari. Nah, jadi di sini dikatakan adalah mengajarkan ajaran Kristus. Karakter Kristus adalah kasih. Itu yang bisa kita perlihatkan kepada generasi muda dan di sekitar kita. Hal ini menunjukkan iman kita yang tangguh dan yang kuat. Nah, dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 dikatakan, janganlah seorang pun dianggap hina karena umurmu, tetapi jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya dalam perkataan, dalam perilaku, dalam kasih, dalam iman, dan dalam kesucian. Jadi di sini sudah dijelaskan bahwa jangan sampai ada menganggap bahwa seorang hina atau rendah karena umur, baik tua maupun muda. Jangan pernah merasa underestimate kepada masalah umur. Apalagi kalau sudah tua mungkin pikun, jangan. Nah, tetapi jadilah teladan sebagai contoh bagi orang-orang yang percaya dalam perkataan. Jadi orang percaya dalam perkataan, dalam perilaku, dalam kasih, dalam iman, dan dalam kesucian. Jadi yang kita jaga di sini maksudnya adalah perkataan kita, perilaku, kemudian adalah menjalankan kasih, dan juga dilihat dari iman kita tidak goyah, dan menjaga kesucian. Inilah yang bisa menjawab daripada pertanyaan nomor 2. Ini mengingatkan kita bahwa usia bukanlah halangan untuk menjadi teladan atau role model, melainkan sebaliknya, bahwa setiap individu dapat memberikan contoh yang baik melalui kehidupan sehari-hari. Jadi setiap orang bisa menjadi role model
dan memberikan contoh ya dalam kehidupan sehari-hari dengan menunjukkan kasih, iman, dan perilaku sesuai dengan ajaran Kristus ya, yang paling populer. Kalau kita lihat ajaran Kristus yang paling boleh dikatakan bisa mewakili dari seluruh kitab para nabi dan juga hukum Musa, itu adalah dalam Matius pasal 7 ayat 12. Apa yang dikatakan dalam Matius 7 ayat 12? Ya, mari kita lihat. Ini ada kaitannya tabur tuai. Nah, dikatakan bahwa ya, apa yang hendak kau inginkan diperbuat oleh orang lain kepadamu, perbuatlah seperti itu. Jadi ada tabur tuai. Apa yang kita tanam itu kita tuai. Ya, jadi tidak mungkin kita tanam jagung, kita tuai padi, atau kita tanam mangga, kita tuai pepaya. Kita tanam jagung, jagung akan kita tuai. Kita tanam mangga, mangga yang akan kita tuai. Itulah dikatakan dalam Matius 7 ayat 12 ini ya, kesimpulan daripada hukum Musa dan kitab para nabi. Artinya, apa yang hendak kau inginkan diperbuat oleh orang lain kepadamu, perbuatlah seperti itu. Kebaikan yang kau harapkan, perbuatlah baik. Kejahatan kau inginkan, jahati mereka, pasti kau akan dijahati. Jadi di sini ada istilah tabur tuai. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Nah, kemudian melibatkan diri dalam kehidupan spiritual dan menjadikan Tuhan sebagai utara sejati atau prioritas Anda dapat memberikan inspirasi dan ya, menunjukkan bahwa kehidupan yang berfokus pada Tuhan membawa dampak positif. Nah, jadi kalau kita sudah menentukan utara sejati kita adalah Tuhan sebagai prioritas, nah kemudian kehidupan yang berfokus pada Tuhan itu sangat berdampak positif dalam komunitas kita, dalam lingkungan kita, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang pertanyaan yang ketiga ya. Apa makna hidup dalam kemuliaan Tuhan bagi seorang di usia yang lebih dewasa? Makna hidup dalam kemuliaan Tuhan di usia yang lebih dewasa sangat berkaitan dengan pengalaman dan kebijakan yang didapat selama hidup. Jadi hubungannya adalah pengalaman dan kebijakan yang didapat selama hidup. Ya. Hidup dalam kemuliaan Tuhan berarti menjalani kehidupan dengan mengedepankan nilai-nilai kasih, kebaikan, dan pengabdian kepada sesama. Ya. Nah, di sini adalah serta hormat kepada Sang Pencipta. Jadi kalau kita sudah berbuat baik ya kepada sesama, itu juga sudah menghormati Sang Pencipta, karena Tuhan berbanding lurus dengan
ciptaannya. Karena manusia diciptakan sesuai dengan gambarnya. Kita lihat dalam Mazmur pasal 92 ayat 14 dikatakan begini. Pada masa tua mereka akan tetap berbuah. Mereka akan tetap segar dan penuh sucinya. Jadi tidak pernah tidak mengeluarkan buah. Kalau kita tahu buah itu apa? Ada 9 buah roh. Dalam Galatia 5 ayat 22, buah roh yaitu damai sejahtera, kasih, kelemah lembutan, kesabaran, ya, pengendalian diri, ya, dan selalu menghormati orang. Itulah buah-buah yang dihasilkan manusia yang sudah berusia lanjut, pasti tetap berbuah katanya, dan juga adalah tetap segar dan penuh sukacita dan suci hatinya. Ini menjadi panutan kita, ya. Di usia yang lebih dewasa, seseorang memiliki kesempatan untuk terus berbuah dan memberikan dampak positif dalam kehidupan orang lain. Jadi ada dampak positif, artinya kita bermakna bagi semua orang. Melalui pengalaman dan hikmat yang telah diperoleh selama hidup, ya, individu dapat menjadi teladan bagi generasi muda serta mendorong untuk hidup dalam kemuliaan Tuhan dengan cara yang berarti. Jadi memelihara hubungan yang erat dengan Tuhan melalui doa, membaca firman-Nya, dan melayani orang lain akan membawa makna yang lebih dalam bagi hidupnya. Itulah orang yang sudah di usia lanjut tetap berbuah, tetap segar dan suci hatinya. Mari kita renungkan firman Tuhan itu untuk tetap berbuah dan segar dan suci hatinya. Amin. Tuhan memberkati kita.